Secara bersama bahwa hari ini sidang kasus dugaan penistaan agama kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertempat di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ada dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini, salah satunya adalah saksi Habib Rizik Syihab. Lalu seperti apa jalannya persidangan untuk hari ini? Dan ada satu hal yang menarik pemirsa untuk persidangan kali ini yang memang dihadirkan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak dari jaksa penuntut umum, bahwa sampai dengan saat ini pihak kuasa hukum tidak sama sekali memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Apa sebenarnya strategi yang dilakukan oleh para kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dalam mengawal sidang Ahok bersama saya Rizka Indah. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews, kami akan hadirkan terlebih dahulu kepada Anda rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi terkait dengan kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang rencananya akan hadir pada esok hari, bahwa sejumlah persiapan pun sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia. Termasuk salah satunya adalah pengelola dari Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan salah satu tempat tujuan dari Raja Salman esok. Dan tentu saja dari pihak Masjid Istiqlal sendiri telah menyediakan lift dan juga memberikan renovasi terhadap beberapa ruangan yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Penambahan sejumlah fasilitas di dalam Masjid Istiqlal diakui Kepala Protokol dan Humas Masjid Istiqlal, Abu Hurairah Abdul Salam. Hal ini dilakukan karena kondisi raja yang sudah tua dan tinggi badan yang berbeda dari tinggi rata-rata orang Indonesia. Penambahan dan renovasi Masjid Istiqlal diakuinya atas permintaan pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi. Mengantisipasi jikalau seandainya Raja Salman ingin mengambil air wudhu, ya artinya wudhunya batal apa bagaimana, dan bila ingin ke kamar mandi, kami sudah siapkan. Tetapi kamar mandi ini, tempat wudhu dan kamar mandi ini bukan baru. Jadi tempat wudhu, kamar mandi yang lama yang ada di ruang VVIP itu dimodifikasi sesuai dengan permintaan dari tim pengawal Raja Salman. Rencananya Raja Salman akan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan melaksanakan sholat penghormatan masjid atau tahiyatul masjid pada hari kedua kunjungan ke Jakarta, tepatnya hari Kamis 2 Maret 2017 mendatang. Sementara itu untuk pengamanan VVIP kunjungan kenegaraan Raja Arab, TNI menggelar apel pasukan komando gabungan sebanyak 6.161 personil. Pengamanan ini akan dilaksanakan mulai esok hari dengan lokasi di Bandara Halim, Masjid Istiqlal, serta Bogor dan Bali. Tim Liputan memberitakan. Ya, pemirsa, Raja Salman memang dipastikan akan hadir esok Rabu tanggal 1 Maret 2017. Namun rombongan dari Raja Salman ini sudah ada yang tiba, rombongan sejak pagi hari tadi hingga sore hari tadi pemirsa. Lalu seperti apa sebenarnya suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk saat ini? Dari Raja Salman dan juga Raja Salman sendiri beserta timnya. Kita akan menghubungi rekan Vicky Rian yang saat ini berada di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, Rizka dan juga pemirsa, dua rombongan dari Kerajaan Arab Saudi telah tiba di Indonesia hari ini. Pada pagi tadi ada sekitar 7 orang rombongan yang datang dari Arab Saudi dan telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Mereka diantaranya yaitu dari Kepala Kepolisian Arab Saudi beserta stafnya. Dan ini baru saja ada sekitar 400 orang delegasi dari Kerajaan Arab Saudi yang juga telah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tadi mereka tiba atau mendarat di Bandara Halim ini sekitar pukul 6 sore, dan memang setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma ini mereka nantinya akan langsung bertolak menuju hotel-hotel yang memang telah disediakan untuk mereka menginap malam ini. Ada 4 hotel di Jakarta yang telah disiapkan untuk para delegasi yang datang pada sore hari ini, diantaranya yaitu Hotel JW Marriott, Hotel Ritz-Carlton, Hotel Raffles, dan juga Hotel West Inn. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, Rizka, nanti malam juga rencananya ini akan kembali mendarat rombongan dari Arab Saudi, yakni ada sebanyak 42 orang rombongan, termasuk di dalamnya para
para pangeran dari Arab Saudi. Sementara untuk Raja Salman sendiri ini dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada esok hari sekitar pukul 13.45. Dan memang pada hari ini tidak ada atau berdasarkan informasi yang kami dapat dari rombongan yang tiba pada hari ini tidak mengganggu jadwal penerbangan komersil yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari General Manager Halim Perdana Kusuma, pada esok hari ketika Raja Salman baru akan ada penutupan bandara selama 30 menit sebelum Raja Salman tiba dan 15 menit setelah Raja Salman tiba. Ada 10 rute penerbangan dari 2 maskapai yang akan tertunda jadwal penerbangannya esok hari di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Dan setibanya di Jakarta di Bandara Halim ini, esok hari Raja Salman akan disambut langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dan dalam kunjungannya ini memang Raja Salman akan berada selama 9 hari di Indonesia. Rizka, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Vicky Rian untuk informasi terbaru dari Anda terkait dengan persiapan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyambut kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, Vicky. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya terkait dengan bom Bandung pasca ledakan yang terjadi di kota Bandung kemarin. Pemirsa, hingga saat ini pihak dari Rumah Sakit Polri Jakarta belum melakukan penindakan terhadap jenazah pelaku pengeboman yang ada di Bandung, Yayat Cahyadi. Penindakan termasuk dalam otopsi baru akan dilakukan oleh pihak rumah sakit setelah adanya perintah dari pihak penyidik Polri. Meski tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sejak kemarin, penindakan medis terhadap pelaku bom Bandung hingga saat ini masih belum dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah hingga saat ini masih disimpan di ruang jenazah instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemarin kita menerima jam 5 sore, ya, jam 5 sore dan ya sampai saat ini belum kita lakukan apa-apa terhadap jenazah karena memang semua yang kita lakukan, semua yang kita action ke jenazahnya tergantung permintaan penyidik semuanya. Selain itu, hingga saat ini belum ada satupun keluarga pelaku bom Bandung yang datang ataupun menghubungi pihak rumah sakit. Sebelumnya, Selasa pagi, sebuah bom dengan daya ledakan rendah meledak di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Dari 2 pelaku yang melakukan aksi teror tersebut, salah satu diamankan pihak kepolisian setelah sebelumnya berusaha melarikan diri ke dalam kantor kelurahan. Tim Liputan memberitakan. Ya, pemirsa, sidang ke-12 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahayapurnama atau Ahok digelar hari ini di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ada 2 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Salah satunya adalah saksi ahli begitu yang disebut sebagai Habib Rizik Syihab dan juga saksi dari Komisi Hukum dan Perundangan dari Majelis Ulama Indonesia Abdul Khoir Ramadan. Sidang ke-12 ini, pemirsa, dengan kasus dugaan penistaan agama mendengarkan keterangan saksi pertama, yaitu adalah Habib Rizik Syihab, dan juga saksi yang kedua adalah Abdul Khoir Ramadan, yang disampaikan adalah sebagai saksi ahli hukum pidana dari pihak jaksa penuntut umum. Pasca selesai menjawab pertanyaan dari pihak hakim dan juga JPU, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli karena dinilai tidak memiliki kapasitas. Tim pengacara saat ini menilai ada 2 hal yang memang digunakan menyangkut perilaku Rizik Syihab, yaitu terkait dengan ucapan dan tindakan yang dianggap subjektif dan memihak. Sementara itu, pemirsa, dalam jawabannya kepada majelis hakim, Rizik Syihab pun menjelaskan ada 6 poin yang diungkapkan terdakwa yang menekankan permasalahannya adalah pada kata-kata. Ke-6, kata-kata tersebut dianggap saksi ahli sebagai penekanan penistaan atau penodaan terhadap Al-Quran, surat Al-Maidah, bahkan terhadap ulama. Bahwa ya Muhammad Rizik Syihab ini memang tidak pantas. Dan juga kita ketahui fakta persidangan yang muncul selama ini, orang-orang yang menjadi saksi pelapor itu adalah ya berkaitan antara lain orang FPI sendiri atau yang berkaitan dengan FPI. Nah, bagaimana sekarang dia yang mendapat julukan sebagai imam besar dari FPI sekarang maju sebagai ahli.
Nah, jadi kan artinya apa? Dia mengemukakan sesuatu yang sudah didasari dengan satu kebencian. Sekali lagi segera ditahan. Kenapa? Satu, karena terlalu sering mengulang-ulangi penodaan agama. Kemudian yang kedua, berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Yang ketiga, nah di sini kita perlu ada jurisprudensi. Tolong dicatat. Sepanjang sejarah daripada penegakan hukum Indonesia, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia ini, yang namanya terdakwa terkait pasal 156A tidak ada. Ya, apakah memang ini adalah salah satu strategi yang diberikan oleh pihak kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama dengan tidak memberikan pertanyaan kepada beberapa saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum? Selengkapnya kami hadirkan perbincangannya kepada Anda pemirsa mengawal sidang Ahok di Talk to iNews sesaat lagi.